Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, para pemirsa dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi yang indah ini kita kembali akan bersatu teduh di hadirat Tuhan. Kita rindu untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Allah dan mendengarkan firman-Nya, mendengarkan tuntunannya di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga setiap kami Tuhan pada pagi hari ini kuat, sehat. Tuhan dengan penuh sukacita akan bersama-sama Tuhan mengikuti saat teduh online di tempat kami masing-masing. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau melawat kami, Engkau menjamah hati kami dan memuaskan segala dahaga kami. Kami rindu Tuhan pagi-pagi benar kami mengatur persembahan kami, dan di sana Tuhan hadir dan melawat kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bawa korban syukur di hadirat Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Pagi hari ini kami datang. Pagi hari ini kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik sebab Tuhan sudah memberi yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, selamanya. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur
persembahkan seluruh hidupku. Mari sembah Tuhan, bawa korban syukur, penyembahan, sebab Dia baik. Selama-lamanya Dia baik, selama-lamanya kasih setianya, selama-lamanya kami sembah Kau Tuhan. Oh, ya Ramakalabaralabashando, ya Ramakarabayasanda. Ku bawa syukur Tuhan, ku bawa syukur. Terima kasih Tuhan baik. Selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya kami nikmati kemurahan-Mu, kami nikmati Tuhan kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau termulia dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami tahu kepada siapa kami berlari. Mari pemirsa, sahabat-sahabat, jikalau engkau memiliki hari-hari ini pergumulan dalam hidupmu, datang kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang akan menolong. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, itu janji firman-Nya. Haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Oh, walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Amin Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya
tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Ya Rabbakalabaya Labashan. Ya Rabbakarya Labarala Bakala Balabakala Barala Basikiara Labalabasyan. Bagi Engkau tiada yang mustahil Tuhan. Kami percaya kami sedang menyembah Allah yang tidak terbatas. Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Allah yang mulia yang kami sanjung tinggi, yang kami hormati, yang selalu menuntun jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan, kita telah memuji Tuhan. Mari saatnya kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini muncul karena pernyataan seorang ayah, pertanyaan seorang ayah yang begitu hatinya begitu terenyuh, hatinya begitu sedih, begitu berduka karena anaknya, putranya yang dia kasihi itu diganggu oleh roh yang menyebabkan anak itu menjadi bisu. Bukan hanya bisu, kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya dalam satu perikop tentang cerita ini, ayahnya menjelaskan bahwa roh itu ketika menyerang dia, maka roh itu akan membanting anaknya ke tanah, lalu mulutnya akan berbusa, giginya berketakan, dan tubuhnya menjadi kejang-kejang. Dan kejadian ini sudah berulang-ulang ketika Tuhan Yesus bertanya kepada dia, sudah berapa lama mengalami ini? Ayahnya menjelaskan sejak masa kecilnya. Dan ketika Tuhan Yesus pada saat itu bersama dengan Petrus, Yakobus dan Yohanes berada di gunung pemuliaan, orang tua ini membawa anaknya kepada murid-muridnya supaya murid-murid yang lain itu bisa berdoa dan mengusir roh jahat dari kehidupan anak itu. Ternyata tidak bisa, dan anak itu tetap saja diganggu oleh kuasa gelap tersebut. Akhirnya ketika Tuhan Yesus datang, maka sang ayah karena duka yang begitu hebat, karena kesedihan yang begitu dalam, ia menyampaikan sebuah pertanyaan kepada Yesus, sebuah permohonan kepada Yesus. Dia katakan, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Dari pernyataan ayah dari anak yang kerasukan roh bisu inilah, maka ayat 23 muncul sebagai pernyataan penegasan dari Tuhan Yesus kepada orang tua dari anak tersebut dan kepada murid-muridnya pada saat itu. Dan juga firman Tuhan ini menjadi pernyataan bagi kita semua pada saat ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, dari sini kita mau bergerak bahwa sesungguhnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang harusnya terus bergerak maju. Orang-orang yang tidak bisa dihentikan, atau dalam bahasa Inggris dikatakan unstoppable person. Orang yang benar-benar tidak mampu dihentikan. Kenapa? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Tapi jangan juga kita langsung bergerak dan berkata, oh kalau gitu saya bisa lakukan apa saja dalam hidup saya. Karena gak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tunggu dulu Bapak Ibu, saya ingin memberikan sebuah penjelasan supaya kita dapat memahami bagian ayat firman Tuhan ini dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saya mengambil kutipan dari
penuntun hidup berkelimpahan. Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Dalam sebuah penjelasan tentang ayat ini, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan sebagai berikut. Bahwa pernyataan Yesus ini tidak boleh dipandang sebagai suatu janji tanpa batas. Yang pertama maksudnya gini, yang dimaksud di sini bukanlah segala sesuatu yang dapat kita pikirkan. Doa dengan iman harus dilandaskan kepada kehendak Allah. Jadi nggak ada yang mustahil itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Doa itu tidak boleh pernah meminta sesuatu yang bodoh atau salah dalam kehidupan kita. Ya, dan itu tidak diperkenan oleh Allah. Jadi doa kita tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Allah doa-doa yang berdasarkan firman Allah. Doa-doa yang berdasarkan kehendak Allah dan dilandasi dengan iman percaya. Yang kedua dijelaskan bahwa iman di sini dituntut haruslah diterima sebagai kasih karunia Allah. Ia menanamkan di dalam hati orang yang sungguh-sungguh mencari dan dengan setia hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan bagi kita yang menjalani itu, kita adalah orang-orang yang terus bergerak maju dan tidak akan terhentikan di dalam perjalanan iman kita di dalam Kristus. Lalu dalam perenungan kita pada hari ini, bagaimana sih supaya kita bisa menjadi unstoppable person, orang yang terus bergerak maju, orang yang tidak akan terhentikan di dalam kehidupan kita, dan kita akan mengalami setiap anugerah Tuhan di dalam hidup kita, dalam bisnis kita, dalam kesehatan kita, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana sih kita mengalaminya? Maka kita akan melihat 3 hal penting yang harusnya menjadi bagian di dalam hidup kita supaya kita menjadi unstoppable person. Yang pertama, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Setiap hari kita harus menjadi pribadi yang mencari Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 30 dan sampai 31, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Banyak masalah membuat orang-orang menjadi tidak kuat menghadapi kehidupan ini. Kita lihat hari-hari ini banyak orang yang kecewa, banyak orang yang menyerah, banyak orang yang menyia-nyiakan hidupnya. Karena memang semakin hari kehidupan semakin berat, semakin susah sehingga banyak orang-orang muda menjadi lelah dan menjadi lesu dan banyak juga teruna-teruna menjadi tersandung. Ayat 31 memberikan sebuah penekanan penting bagi kita orang-orang percaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, luar biasa Bapak Ibu ya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Hari ini kita berteduh bersama sebagai bukti kita masuk ke dalam orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan orang-orang seperti ini akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, supaya kita bisa menjadi unstoppable person, orang yang terus bergerak maju, maka tidak ada cara lain dalam hidup kita. Setiap hari kita harus mengisi kekuatan baru dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Spirit dari Allah akan terus memenuhi kita, akan terus memberi kekuatan kepada kita untuk terus kita bergerak maju, untuk menggenapi dan menerima setiap janji-janji yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kau rindu mengalami itu, maka kau harus menjadi pribadi yang pertama, orang-orang yang menantikan Tuhan. Kalau kau pribadi yang menantikan Tuhan, maka Tuhan berjanji akan mencurahkan kekuatannya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana sih kita menjadi unstoppable person? Yang kedua, kita harus bersama-sama dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Allah Bapa berada di sorga, Tuhan Yesus berada di sorga. Maka Roh Kudus pribadi Allah yang saat ini berdiam dengan kita. Karena itu mari kita senantiasa memastikan diri kita untuk selalu berjalan bersama-sama dengan Allah, berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Tekunlah di dalam doa kita,
sampai kita mendapatkan tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita. Orang-orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus akan menjadi pribadi yang kuat dan tidak dapat dihentikan. Amin. Karena kita tahu bahwa ada pribadi Allah maha bijaksana, maha kuasa yang menyertai kita. Karena Allah kita yang bersama dengan kita, maka kita menjadi pribadi yang terus bergerak maju. Masalah tidak akan menghentikan kita. Sakit penyakit tidak akan menghentikan kita. Problem tidak akan menghentikan kita. Apalagi kuasa gelap iblis tidak bisa menghentikan kita. Kenapa? Karena Allah bersama dengan kita. Amin. Yesus telah memberikan teladan itu ketika dalam perikop yang kita baca tadi. Dalam Markus 9 kita menemukan kehadiran Yesus. Itu membuat roh jahat harus pergi dari anak itu dan tidak boleh mengganggu anak itu. Di mana Allah hadir, ada kuasa kebebasan yang Dia berikan bagi kita. Di mana Roh Allah hadir, di sana ada kemerdekaan. Bapak Ibu, engkau rindu mengalami kemerdekaan dalam hidupmu, maka berjalanlah bersama dengan Roh Kudus. Amin. Karena Tuhan hadir, maka engkau mengalami kemerdekaan di dalam Dia. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah iman yang dinamis. Apa sih maksudnya iman yang dinamis? Karena saya menemukan banyak orang Kristen imannya statis, bahkan menurun, bukan menaik, bahkan menurun. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, iman tidak boleh sama. Kalau dulu kita percaya kepada Yesus mula-mula, tapi setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, iman kita harus bergerak naik dalam pengenalan akan Tuhan. Iman kita harus terus semakin naik karena kita sudah semakin dekat dan membangun hubungan dengan Bapa. Karena itu iman orang percaya haruslah iman yang dinamis di dalam kehidupannya. Sama seperti Bapa yang awalnya hanya memohon kepada Kristus supaya Tuhan menolong dia. Tapi lebih daripada itu, Tuhan tidak hanya menolong dia dan menunjukkan belas kasihan kepada dia, tapi Tuhan langsung mengcounter imannya. Apakah dia berjalan dengan iman? Apakah dia hidup dengan iman? Karena itu Tuhan Yesus berkata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan lihat reaksi dari ayah anak tersebut yang berkata, bukan hanya berkata di ayat 24, Markus 9 ayat 24, bunyi firman Tuhan, segera ayah anak itu berteriak. Dia berteriak, dia katakan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia masuk satu level dalam pertumbuhan imannya. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus naik satu level dalam iman kita. Yang selama ini yang kita percayai, Tuhan ingin menambahkan, kita harus hidup dalam iman, berjalan di dalam iman, dan melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dia mengakui walaupun dia beriman, tapi seperti imannya kurang, imannya tidak cukup, imannya tidak penuh. Makanya dia katakan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tolonglah aku Tuhan supaya aku mencapai iman itu. Dan apa yang terjadi ketika ayah anak itu menyampaikan isi hatinya, iman kepercayaannya kepada Kristus, di sanalah Tuhan bertindak dan mujizat terjadi. Amin. Anak tersebut mengalami kesembuhan, dipulihkan, dibebaskan dari roh yang membuat dia bisu, yang ingin membinasakan dia. Hari-hari ini, apakah kita juga hidup di dalam iman? Percaya sepenuhnya kepada Allah. Naik dari satu level kepada level yang lain. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Sebab di dalam Roma 1 ayat 17 dijelaskan bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Tentang apa? Tentang Injil yang Paulus maksud. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kita bertolak dari iman dan kita mimpin, Allah memimpin kita masuk dalam iman berikutnya untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Karena itu Alkitab menulis harusnya orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Kita berjalan dari iman kepada iman. Dan Tuhan mau kita lakukan itu
dalam kehidupan kita. Hari-hari kita lewati dengan iman, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami telah diingatkan bahwa Tuhan rindu supaya kami berjalan dalam mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami. Tuhan rindu kami berjalan dalam iman, satu kepada iman di dalam Engkau yang terus meningkat, next level dalam kehidupan kami. Sehingga kami mengalami anugerah-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Dan Tuhan rindu menjadikan kami pribadi-pribadi yang unstoppable person. Orang yang bergerak maju. Tidak ada apapun yang bisa menghentikan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kami akan mengalami peningkatan. Kami akan mengalami pemuliaan bersama-sama dengan Kau. Bekerjalah Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus pimpinlah kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan hari ini. Baik bisnis kami, baik pekerjaan kami, baik karir kami Tuhan. Semuanya Tuhan berkati. Apalagi pelayanan kami Tuhan itu menyenangkan hati-Mu dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, para pemirsa, kita akan menutup saat teduh pada pagi hari ini. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan mata imanmu kepada Allah, sumber berkat dalam kehidupanmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus mencurahkan anugerahnya di dalam kehidupanmu. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.